Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurul Aryani ST. Saya peserta Lasar CPNS Kabupaten Karawang, asa instansi Inspektorat Kabupaten Karawang dengan jabatan Auditor Ahli Pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan monolog mengenai instansi tempat saya bekerja, yaitu Inspektorat, yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 26 Karawang. Visi Inspektorat: menjadikan Inspektorat sebagai institusi pengawasan internal yang berkualitas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Misi Inspektorat yang pertama, meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Karawang, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Struktur organisasi Inspektorat: Inspektorat dikepalai oleh inspektur, lalu membawahi sekretaris, sekretaris membawahi kepala subbagian perencanaan, kepala subbagian evaluasi dan pelaporan, kepala subbagian administrasi dan umum. Inspektur juga membawahi inspektur pembantu wilayah 1, inspektur pembantu wilayah 2, inspektur pembantu wilayah 3, inspektur pembantu wilayah 4. Inspektur membawahi kelompok jabatan bagian fungsional atau JFA auditor dan jabatan fungsional P2 UPD. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 41 tentang kedudukan, struktur organisasi, tupoksi Inspektorat Kabupaten Karawang, yaitu sebagai berikut. Kedudukan: Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati, dan secara teknik administrasi mendapatkan pembinaan dari sekretaris daerah. Tugas pokok Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggara pemerintah desa, dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Fungsi Inspektorat: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi Inspektorat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Tugas pokok saya sendiri sebagai auditor dijelaskan dalam Peraturan Menpan nomor 220/Menpan/7/2008 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya. Disebutkan bahwa kedudukan auditor sebagai pelaksana teknik fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah. Tugas pokok dan kewenangan sesuai pasal 4. Tugas pokok auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. Dalam melaksanakan penugasan pengawasan meliputi audit, evaluasi, review, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko. Auditor berwenang untuk memperoleh keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait. B. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya terkait dalam pengawasan. Menetapkan jenis dokumen serta data informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi. Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat: yang pertama, pemeriksaan audit kinerja, menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penanganan pengaduan: respon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat atau instansi di luar pengadilan maupun internal pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Yang ketiga, pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu: memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat,
atas permintaan pimpinan kementerian atau lembaga non-kementerian. Monitoring, menyajikan informasi tentang pelaksanaan program. Standar pelayanan auditor tercantum dalam peraturan bupati tersebut dan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi. Pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang, yakni memeriksa audit kinerja penanganan pengaduan, pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu, serta monitoring, telah sesuai dengan tujuan instansi yang tertuang dalam visi Inspektorat Kabupaten Karawang. Baik, selanjutnya, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas saya menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN? Yang pertama, saya harus meningkatkan integritas. Sikap integritas dari seorang auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Semakin tinggi sikap integritas, maka semakin tinggi juga kualitas auditnya. Saya juga harus menguasai IT. Dengan penguasaan IT, saya akan terus memajukan teknologi yang ada di inspektorat agar terus beradaptasi dengan zaman, seperti mempelajari sistem terbaru siswa SKEDES. Sebagai ASN di inspektorat juga harus menguasai bahasa asing, dan saya harus memiliki sifat hospitality atau keramahan agar menghadapi auditi dengan penuh rasa dan tutur kata yang baik, sehingga auditi dapat menerima masukan dari auditor. ASN juga memiliki kemampuan networking. Jangan menjaga hubungan baik sesama APIP maupun badan pemeriksa lainnya serta inspektorat daerah lainnya agar dalam share informasi dan berbagai solusi dalam menangani kendala pada saat pemeriksaan menjadi lebih baik. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai inspektor